Ya, jadi sekali lagi si suhu ini relate sama kehidupan kita sehari-hari tentang COVID pasti di COVID itu ngomongin soal suhu, indikasi terjadinya atau tertularnya si COVID ini kalau misalkan suhunya tinggi atau misalkan demam atau misalkan kitanya panas. Nah, jadi sebenarnya apa sih Pak suhu itu? Kenapa sih Pak si suhu tuh kalau panas itu misalkan menyebabkan COVID atau dan sebagainya, kalau dingin enggak, misalkan kenapa? Apa patokan si suhu itu bisa panas atau dingin? Nah ini kita sambil belajar sedikit-sedikit ya, Bapak juga sambil belajar sama. Nah sebenarnya kita tuh bisa tahu suhu benda itu dari mana sih? Kenapa kita bisa tahu si suhu ini sekian, si suhu ini sekian gitu. Nah sebenarnya kita itu di dalam tubuh manusia itu punya insting atau satu indera untuk merasakan suhu secara normal, yaitu kulit. Sebenarnya kulit kita itu bisa merasakan perbedaan suhu, perbedaan panas. Nanti dipelajari lagi waktu kelas 8 bagian mana sih yang bagian di dalam tubuh apanya sih yang bisa ngerasain panas sama dingin. Tapi di kelas 7 sekarang kita pahami dulu bahwa di sini suhu kulit itu ternyata bisa merasakan panas. Kalau misalkan kayak kalian nih misalkan suka megang air dingin, kan terasa ya dingin, ya nggak apa. Kalau misalkan kalian megang teko panas kan melepuh, nah berarti itu kan panas ya. Jadi sebenarnya suhu itu di dalam tubuh kita itu bisa dirasakan sendiri oleh yang namanya kulit, gitu ya. Karena kan yang namanya suhu panas atau dingin itu tidak bisa dibau, tidak bisa dirasa, ya dirasanya itu kan jadi terbakar, cuma gitu. Hanya kulit aja. Suhu atau panas juga nggak bisa didengar. Nah, jadi kita pertama dari pengertian suhunya dulu, ya. Jadi seperti yang kita udah baca juga di buku paket, kalau yang pada buka buku paket ya, suhu adalah derajat panas. Nah ini ya, ini kita highlight suatu benda. Jadi panasnya suatu benda itu derajatnya itu disebutnya adalah suhu. Nah kita bisa tahu, ya. Jadi berapa derajat Pak atau misalkan itu kan disebutnya adalah suhu. Karena beberapa hal di IPA bahkan kepanasan atau kedinginan itu dihitung secara matematis, secara angka. Kan misalkan kita bisa tahu si teko tuh aduh panas, tapi kan kita bisa nentuin si panasnya itu berapa dalam angkanya. Misalkan si air es itu dinginnya sakumaha misalkan ya, kita megang teko. Si teko panasnya sakumaha nya sakitu panas banyak. Di IPA aya kata-kata sakitu gitu kan. Di misalkan megang es juga es, itu si es itu dinginnya sakumaha nya kitu nyelecep. Ya kan nggak ada di IPA tuh nggak ada kata-kata nyelecep ya. Jadi pastinya itu kita bisa hitung ya, disebutnya adalah derajat. Derajat itu lebih ke satuan dari nilai panas. Nilai panas suatu benda. Berapa derajat gitu ya. Jadi ini satuan derajat. Kenapa Pak namanya derajat? Itu sudah ditentukan sama si ahlinya. Nah ini suhu itu derajat panas suatu benda di sini ya. Si ketuker. Nah ini ke sini. Kalau derajat itu satuan dari nilai panas di suatu bendanya. Karena sekali lagi si panas atau dinginnya itu kita tidak bisa tentukan dengan sakieu oh ieu mah rada nyelecep saeutik oh ieu mah angat-angat tai ayam misalkan, ada yang bisa istilah angat-angat tai ayam. Nah enggak bisa kayak gitu. Di IPA kita tentukan dengan cara angkanya, ada suatu patokan angka. Nah sambil ditulis ya, boleh sambil tulis, ini juga ada di buku boleh. Nah Pak, gimana sih caranya biar kita tahu si derajat ini nilainya berapa? Pak, gimana kita bisa tahu si panas itu yang tadi ya? Kan karena kulit mah hanya rarasaan hungkul, cek bahasa Sundana. Karena kulit mah hanya rarasaan hungkul, Pak gimana caranya menentukan dengan tepat si panasnya itu berapa, si dinginnya itu berapa? Nah, biasanya
untuk mengukur suhu ini kita menggunakan yang namanya termometer. Nah ini mah udah nggak itu ya, udah nggak aneh ya dengan kita yang sekarang ya. Termometer yang kumaha anu di mall-mall biasanya, atau misalkan yang di bawah satpam, kalau misalkan diukur tik, oh segini derajat, tik, oh segini derajat. Nah itu adalah termometer. Kalian tahu apa termometer kumaha ya? Jadi termometer itu adalah untuk mengukur suhu dan dibilang secara angka gitu. Nah, kalau jenis-jenis termometer juga banyak ya. Nanti kalian bisa lihat juga di sini ada termometer zat cair. Zat cair itu biasanya kalau kalian waktu kecil atau misalkan di rumah-rumah sakit pernah yang suka dikekelekin, misalkan ini termometer, dikekelekin atau misalkan di sini, aduh dulu dikelek ke mulut, misalkan dikemulutin, nanti kelihatan oh 36. Nah, itu adalah termometer cair. Isinya di dalamnya ada alkohol. Misalnya bentuknya ya gini aja panjang, misalkan yang panjang, ininya rada nah gitu, ada takaran-takarannya gitu. Ada juga termometer yang kita lihat ya, termometer itu namanya termometer inframerah atau infrared. Jadi itu mengukurnya itu dengan gelombang inframerah gitu. Jadi saat ditodongkan ke ini, ke badan atau misalkan ke tangan, itu dia mengeluarkan gelombang inframerah, terus dibalikan lagi ke alatnya. Si alatnya menangkap, oh si gelombang inframerah ini menangkap panasnya sekitar berapa derajat. Makanya treat misalkan 36,5 derajat, 34 derajat. Nah itu adalah termometer inframerah. Ada juga termometer bimetal katanya di sini kalau di buku ya. Bimetal tuh kayak gini. Misalkan ini bimetal itu bentuknya kayak dua besi, tapi beda-beda si ini tuh. Salah, besinya lurus ya. Besinya lurus, misalkan gini, tapi nah ini bentuk besinya. Benar nggak sih? Oh salah, atas ring di sini. Nah, misalkan ini contoh bimetal tuh. Bi itu dua, metal itu besi. Saat si ini kena api, misalkan ini api ya. Contoh kedepannya ini api. Salah satu dari si metalnya itu akan mengalami meregang. Jadi nantinya bentuknya kayak gini. Nah. Ini mah lebih sulit karena nanti dilihat si metalnya itu nambah panjangnya berapa, nanti bisa kelihatan. Itu adalah contoh-contoh dari si termometer ya. Minimal kita udah tahu lah termometer itu yang kayak gimana untuk mengukur suhu gitu. Nah, selanjutnya tadi ya, kan kalian juga pasti bisa lihat ya bahwa di termometer ini atau misalkan untuk mengukur suhu ini biasanya ada termometer ini cuman dari 30 sampai 40 derajat Celcius kan ya. Jadi saat kalian dicek 35 misalnya derajat Celcius. Nah, sekarang kita pelajari soal ininya nih. Soal angka di si termometernya. Dari mana sih angka itu, atau misalkan itu tuh angka apa sih sebenarnya? Nah, dari sini, dari termometer ini kita selanjutnya belajar tentang yang namanya skala suhu. Skala suhu namanya. Ya, kan kita juga bisa tahu kalau misalkan yang sehat tuh 36, kalau misalkan lebih, misalkan 37 derajat, berarti dia lebih panas, berarti oh dia kena COVID karena tingginya misalkan 37 derajat gitu kan. Nah tadi kan kalau misalkan kita jawab yang 36 derajat Celcius. Nah ini adalah skala suhu ya, dari skala suhu. Nah C ini apa Pak? Tadi Bapak juga udah nyebutin, C itu adalah dari satuannya Celcius. Jadi 36 derajat C itu bukan derajat cocok, enggak. Jadi derajat Celcius. Ini nih, ini bisa lupa ini adalah derajat. Jadi bentuknya kayak
nol kayak O titik itu, enggak titik sih, nol tapi kecil tapi rada di atas. Jadi 36 derajat Celcius dibacanya. Kalau sekarang ini kan lebih 37 derajat Celcius. Gitu cara bacanya. Nah, jadi ini Celcius ini adalah satuan skala suhu. Satuan skala suhu Celcius itu. Nah, satuan skala suhu itu bukan hanya Celcius aja, tapi ada 4. Pertama tadi yang kita tahu Celcius. Yang kedua ada yang namanya Reaumur. Yang ketiga ada yang namanya Fahrenheit. Yang keempat ada yang namanya lupa. Oh iya, Kelvin. Ini ada di buku semua ya. Jadi satuan skala suhu itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit sama Kelvin. Tapi Pak, kenapa sisa yang tiganya kita nggak pernah nemu misalkan ya? Memang ini dipakai di setiap negara beda-beda ya, tapi satuannya sama. Gitu. Misalkan kadang ada juga yang di, kita dulu bisa ada yang ngomong. Misalkan kita ada yang, Nah, misalkan di negara Afghanistan kita misalkan pakainya Reaumur, ada juga misalkan yang di negara Jerman itu pakainya Fahrenheit, contohnya kayak gitu. Jadi setiap negara biasanya satuan skala suhu yang dipakainya beda-beda. Untuk kebanyakan di Indonesia itu yang dipakainya adalah Celcius. Tapi kita harus hafal juga, gitu kan? Karena satuan skala suhu ini skalanya atau tingginya atau perhitungannya sama dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, namun ada beda-beda caranya. Nah, gimana sih biar kita tahu sih si ini tuh misalkan apakah sama atau beda? Contoh kayak gini ya, misalkan Bapak tuh punya termometer Celcius, ya misalkan contoh. Bapak itu atau misalkan Bapak di Indonesia tuh pakai termometer Celcius misalkan ya. Bapak diukur misalkan si Celcius ini 25 derajat Celcius nih. Misalkan di Bapak, badan Bapak tuh ke Celcius di Indonesia. Di Indonesia ya. Terus selanjutnya Bapak itu pergi nih ke Korea Selatan, ketemu Nayeon Twice misalkan ya, ke Korea. Contoh, ini mah contoh guys, contoh. Nah, tapi di Korea mah dia itu misalkan pakainya Fahrenheit. Kita anggap si suhu Bapak saat di Indonesia sama di Korea itu sama, gitu kan ya? Bapak nggak nambah panas, Bapak nggak nambah dingin. Tapi saat ini Celcius, ini Fahrenheit. Nah, ini tuh harus ada yang namanya, Bapak lupa, perbandingan skala suhu. Jadi maksudnya perbandingan skala suhu teh si 25 derajat Celcius pada saat Bapak di Korea tuh pada saat Bapak di Indonesia itu tuh berapa derajat Fahrenheit sih saat Bapak di Korea. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nggak kelihatan dong. Seperti ke bawahan dikit, Mbak. Nah, jadi tadi perbandingan suhu itu maksudnya 25 derajat Celcius saat Bapak di Korea, saat Bapak di Indonesia itu sama dengan berapa sih Pak derajat Fahrenheit saat Bapak di Korea? Gitu. Ini tuh maksudnya Bapak tidak nambah panas, tidak nambah dingin ya, jadi posisinya tuh sama. Makanya disebutnya ini perbandingan skala suhu. Ini yang akan kita pelajari hasilnya yang akan kita pelajari hari ini. Belum dilanjut, ada yang mau tanyain dulu tadi ya. Jadi suhu itu derajat panas suatu benda, ada panas atau dingin.
kita bisa merasakannya lewat kulit, tapi tidak bisa menentukan nilainya berapa. Nilai itu maksudnya angkanya berapa. Nah, oleh karena itu oleh manusia dibuatlah alat yang namanya termometer. Termometer itu mengukur derajat panas suatu benda. Itu berapa derajat, berapa derajat. Kalian kita juga tahu ya. Jenis-jenisnya tadi ada termometer badan, ada termometer ruangan, ada termometer juga yang ditodong inframerah, ada juga kayak tadi yang bimetal. Nah, untuk angkanya ini disebutnya adalah skala suhu. Ini tuh yang kecilnya ini derajat, disebutnya C itu nama panjang dari Celsius. Celsius adalah satuan dari skala suhunya. Celsius itu ada 4. Ada 4. Ini. Skala satuan suhu itu ada 4. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Kita biasanya di Indonesia pakainya Celsius, tapi kita juga harus tahu persamaannya, perbandingannya antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit sama Kelvin. Takutnya kan kalian misalkan ke Korea Utara atau misalkan kalian ke Zimbabwe atau kalian ke Afghanistan, terus ternyata di sana pakainya Reaumur, terus harus membandingkan misalkan berapa derajat Celsius berapa derajat Reaumur, kan nanti kalian kalau nggak bisa disuruh balik ke Indonesia kan malu. Makanya sekarang kita belajar. Contohnya kan tadi, kan bapak nih, bapak punya barang atau badan bapak 25 derajat ya di Indonesia. Pada saat ke Korea, bapak mau ketemu Im Nayeon misalkan, si barang itu atau bapak itu misalkan dengan kondisi suhu yang sama, tidak panas, tidak dingin, tapi di Korea mah Fahrenheit. Nah makanya kita harus belajar ini. Si 25 derajat Celcius di Indonesia itu tadi kalau sama pakai Celcius sama dengan berapa sih? Sama dengan berapa derajat Fahrenheit kalau misalkan tadi di Korea. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gila ya, bapak lebih ganteng ya kalau pakai kamera gini. Lebih cekas guys. Tahu nggak cekas pakai apa? Karena pakai ring light. Bapak calon YouTuber. Yang mau ditanyain dulu? Gue tanyain dulu, guys. Oke. Bapak anggap mengerti ya. Karena di sini yang mulai sulitnya. Silakan sambil dicatat dulu, boleh. Kalau bisa dicatat ya. Kalau misalkan ini juga, ini yang dibahas juga di buku. Takutnya Bapak hanya mencoba kita memahami bersama yang ada di buku dengan kita sendiri. Itu maksudnya. Nah ini ya. Nah, kita bisa tahu perbandingan si skala suhu ini. Saudara masih kedengeran? Masih loh ya. Itu ada. Kita bisa ngebandingin skala suhu ini. Kita misalkan kita bisa membandingkan jika misal ini ya. Ini dari teorinya. Misalkan kita bisa tahu perbandingan skala tiap satuan jika kita punya empat-empatnya si termometernya itu. Nah, misalkan bapak berkeliling ke sorry. Nah, misalkan bapak disebutnya berkeliling nih ke seluruh dunia ngambilin termometer gawe ya. Bapak dapat nih termometer yang Celsius, bapak pakai kata-kata C ya, yang Reaumur, yang Fahrenheit, sama yang Kelvin. Bapak barengin nih semua, biar bapak tahu nih apa sih bedanya di mana. Nah, simpat ini contoh ini anggap termometer ya. Simpat termometer ini, bapak cemplungin misalkan ini. Ada nggak suara tuh? Bapak misalkan cemplungin ke air dingin atau air es, air yang mau jadi es, gitu ya. Ini misalkan ke air es. Pengen tahu nih, kepo nih, orang IPA kan kepo kan. Jadi yang kalian kalau orang-orang yang kepo itu orang IPA, tapi kalau orang yang suka ghosting itu
itu orang apa bukan? Balik lagi. Nah, misalkan Bapak itu masukin si 4 termometer ini ke dalam air es. Ternyata guys, nilai-nilainya tuh pada beda. Kalau di Celcius ini tuh menunjukkannya 0 derajat Celcius. Ya, dicerna. Pada saat dicemplungin air es, di sini ditunjukkan 0 derajat Celcius. Kalau di Fahrenheit ini 32 derajat Fahrenheit. Oh, beda kan? Karena posisinya salah, kok Fahrenheit? Ini mah Reaumur ya. Salah, sorry guys. Kalau Reaumur itu sama 0 derajat Reaumur. Gitu ya. Tadi kalau Fahrenheit ini 32 derajat Fahrenheit. Gitu. Kalau di Kelvin ini 273 Kelvin. Pak, kenapa beda-beda? Karena sebenarnya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin ini yang menemukannya itu adalah orangnya beda-beda. Sesuai sama si namanya. Si Celcius yang nemuin ini, si Reaumur yang nemuin ini, si Fahrenheit yang nemuin ini, Kelvin yang nemuin ini. Karena kondisinya juga berbeda-beda tadi di setiap negara. Jadi saat si air esnya sama ya, dalam wadah yang sama dicemplungin, misalkan si 4-nya ini ketemulah si ini 0, ini 32, ini 273. Nah, ini Bapak tetapkan sebagai titik masih kelihatan. Titik tetap bawah. Jadi titik tetap bawah tiap satuan itu segini 0, 0, 32, 273. Sama, kejadiannya sama juga saat Bapak nyemplungin si 4 ini, si 4 ini ke air mendidih. Ya, panas dong pasti kan, air mendidih panas dong, jelas dong, karena panas. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau misalkan si Celcius mah dia 100 derajat Celcius, gitu kan? Tapi kalau misalkan si Reaumur ini hanya 80 derajat Reaumur. Ternyata ini posisinya sekali lagi ya sama bareng, si termometernya dicemplungin bareng kayak mendidih. Dan ini Fahrenheit juga sama, dia jadinya 212 derajat Fahrenheit. Nah, 212 derajat Fahrenheit. Kalau misalkan yang Kelvin ini jadinya 373 Kelvin. Oh, ternyata beda-beda ya Pak? Iya. Karena tadi satuannya atau hasil hitungannya itu berbeda-beda. Jadi derajat satuannya itu juga berbeda-beda gitu dalam kondisi yang sama karena satuannya beda. Nah, ini Bapak tulis ini disebutnya tadi, kalau ini yang bawah tadi titik tetap bawah, ya ini titik tetap atas. Nah, sini. Jadi ini maksudnya titik tetap bawah itu saat 4-4-nya dicemplungin ke air es dapatnya segini, ini 0, ini 0, ini 32, ini 273. Kenapa Pak? Dari sananya, dari si penemunya, si Fahrenheit itu menemukannya saat sama dicemplungin ke air es itu segini nilainya. Ini juga sama, titik tetap atas itu saat dicemplungin 4-4-nya ke air mendidih contohnya. Kalau ini dapatnya 100, ini 80, ini 212, ini 373. Dari mana? Dari si penelitinya saat nyemplungin si termometernya hasilnya segitu. Nah, di sini yang rada liar, apa juga liar ya sebenarnya. Mungkin kalian bisa lihat di sama ya di 141 kalau di buku paket, takutnya di sini Bapak nulisnya liar. Itu sama aja. Nah, sekarang kita lihat rentangnya. Biar tadi biar kita tahu perbandingannya, ini kita lihat rentangnya. Bapak lupa deh. Bapak nyontek ya. Oh iya.
Dari 0 ke 100 rentangnya berapa? Enggak. Nah, rentangnya berapa? Masa nggak tahu ya? Ini 100 dong, 100. Kalau ini ke sini 80. Nah, Bapak nggak ada yang gampang aja biar. Coba, ada yang tahu nggak? Yang tahu Bapak kasih cium. Bapak kasih nilai plus deh. Dari 32 ke 12 rentangnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ini, salah ini. Kayaknya 100. 100 itu berapa? 100 dikurangi 0. Ini 80 gimana? 80 kurangi 0. Dia tahu rentangnya. Berarti ini kalau tahu rentangnya tinggal 212 dikurangi 32. Berapa? Coba yang sudah ini mah tuh SD juga bisa. Setelah kedua ada yang bisa jawab? Oh, sepi banget ya guys. Kedengeran nggak suara Bapak? Halo? Pakai kalkulator. Berapa? Oh betul, kata Freya. 180. Makasih Freya. 180 ya, betul ya? Rentangnya 180. Kalau ini, saya ini nggak tahu. Siapa ini? Kalau ini berapa? Betul, sifat juga 180. Kalau ini 273 kali 373, 373 dikurangi 273. Berapa kah? Ting. 100 ya. Ini juga sama 100. Nah, jadi yang kita ambil ini rentangnya 100, 80, 180, 100. Gitu. Ini kalau misalkan sambil bingung juga kita sambil belajar juga, ini adalah penjelasan matematika yang tadi di halaman 141. Jadi perbandingan skala suhu. Perbandingan tidak kelihatan Wiki. Bapak Wiki. Nah, perbandingan skala suhu. Kita bandingin nih yang tadi skala C dibandingkan dengan skala R dibandingkan dengan skala F bandingkan dengan skala K. Nah, kalian udah harus tahu ya, C itu apa, R itu apa, F itu apa, K itu apa. Kalau belum, dilihat lagi dari catatan. Tadi kita dapat si skala C 100 ya. Kita bandingin dari rentangnya. Skala R berapa tadi? 80. Skala F berapa lupa? Oh, 180. Skala K 100. Oke. Nah, ini karena ini nilainya masih gede, kita sama-sama bagi berapa ya? Bagi 2 ya. Bagi 2 masih bisa. Ini sama-sama bagi 2 semua. 50, ini 40, ini 180 bagi 2 90. Iya. Bagi 2 50. Ya kan? Kita hilangin nolnya, sama-sama dibagi 10. Tadi ini dibagi, nggak kelihatan. Ini dibagi 2. Ini kita sama-sama bagi 10. Masih kelihatan. 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini ya. Jadi perbandingannya antara skala C, R, F sama K itu adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Nah, ini silakan ditulis dulu, dicatat masing-masing. Dari buat apa Pak ini tuh sebenarnya?
Buat apa Pak? Si 5 banding 4 banding 9 banding 5 tuh. Ini untuk tadi menghitung perbandingan si skala suhunya. Kita udah dapat nih si skalanya ini adalah kok nyengsol. Kita udah dapat nih skalanya perbandingannya adalah C banding R banding F banding itu 5 bagi 4 bagi 9. Kita hapus ya karena boardnya kecil. Tadi kita udah dapat itu adalah si skala C banding skala R banding skala F banding skala K sama dengan Bapak lupa 5 banding 4 banding 9 banding 5 ya. C nya 5, R nya 4, F 9, K nya 5. Ini sama dengan Bapak. Nah, titik 2 itu banding ya. Selanjutnya biar kita bisa menghitungnya adalah kita tentukan si skalanya. Yang diambilnya itu si skala yang ini adalah dari tadi skala memperhatikannya titik tetap bawah. Jadi ini kita lihat lagi titik tetap bawah. Dan patokannya dari 0 derajat Celcius. Si skala C karena 0 berarti ini kita ubah menjadi T. C. T itu nilai suhu. Karena di skala C yang titik tetap bawahnya 0 ya, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti tetap yang R ini berapa? Set. Ini bandingkan T R. Karena sama ya, ini juga 0 dikurangi 0. Si skala F tadi berapa? 3, 2. Titik tetap bawahnya kan tidak 2, ini kan 0 ya, si lupa. Ini titik bawahnya 0, ini titik tetap bawahnya 273. Nah, kalau yang titik patokannya dari 0, berarti saat ini lebih dari 0, maka PR-nya TF karena dari Fahrenheit dikurangi 32. 32 dari mana? Dari si titik tetap bawahnya. Kalau skala K ini berarti TK ini juga sama karena ini 273 dari tetap bawahnya kurangi 273. Ini tulis sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi coba tulis lagi ya. TC dibandingkan dengan TR dibandingkan dengan TF minus 32 dibandingkan dengan TK minus 273 sama dengan perbandingannya 5 banding 4 banding 9 banding 5.
Silakan ini ditulis ya. Silakan ini ditulis karena Bapak tahu ini akan pusing ya, pasti Bapak juga pusing. Tapi minimal jika kalian tulis dan tahu ini rumusnya, nanti kalian bisa tahu ngerjainnya itu caranya dari mana. Silakan ini tulis dulu, terutama yang ini. Nah, ini di highlight. Di highlight itu di tandaan. Nah, kita akan tulis. Udah? Ditulis ya, ditulis. Dan juga nih Bapak rekam dan Bapak share juga di YouTube. Ya udahlah, gini aja share. Jadi biar sama juga kondisinya dengan kalian melihat ini di Bapak. Jadi nanti walaupun misalkan yang yang nggak ikutan Zoom juga bisa melihat lagi. Kalian juga yang ikutan Zoom takut nggak ngerti, share aja. Oh iya, bisi kayak lagi ya, karena Bapak mah merasa kurang pintar. Kalian pasti lebih pintar dan lebih up to date dari Bapak. Kalau misalkan kalian menemukan tentang ini, skala perbandingan ini ada yang salah, atau misalkan dengan cara yang lebih bagus atau yang lebih bisa dimengerti, silahkan dipelajari sendiri, gitu ya. Karena sekali lagi, yang penting di pelajaran IPA adalah pahamnya. Kalian jujur dan bertanggung jawab. Kalau misalkan kalian, Bapak nitip nih, kalian bisa paham soal ini, silahkan kalian bertanggung jawab untuk memahaminya dengan cara apa boleh. Yang penting kalian paham. Takutnya lewat Bapak nggak bisa, mungkin kalian punya teman les atau teman sebaya atau kakak yang lebih pintar dari Bapak, bisa sampai dijelasin. Yang penting kaliannya paham, gitu. Takutnya ya, sih, karena kan Bapak tidak bisa mematok semuanya bisa mengerti nih apa yang Bapak jelaskan. Semua Bapak tidak bisa mematok. Oh, ada yang langsung ngerti 100%. Oh iya Pak, ini gini. Ada juga yang beberapa kali dulu harus lemot dulu, ada yang harus ngerjain dulu baru ngerti misalkan gitu. Jadi sekali lagi, yang penting adalah bertanggung jawab untuk paham terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekali lagi ya, karena ini mah teorinya, kita hapus. Kita sambil terapi lagi. Skala yang tadi Bapak hapus, kok Bapak hapus? Ini menentukan untuk yang kita akan pelajari selanjutnya, yaitu konversi satuan suhu. Ya, konversi satuan suhu. Kita tulis lagi nih skalanya biar tetap inget ya. TC dibandingkan dengan TR dibandingkan dengan TF min 32 dibandingkan dengan TK min 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini kita bisa tentukan dengan kita mengetahui yang tadi persoalan Bapak dengan patokannya si perbandingan ini, gitu ya. Misalkan tadi kan Bapak dapat soal atau dapat masalah 25 derajat Celcius itu sama dengan berapa sih Pak? Berapa derajat Fahrenheit Pak? Gitu kan ya? 25 derajat Celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit Pak? Berarti Bapak butuh dari Celcius diubah ke Fahrenheit. Kita lihat lagi ke perbandingan itu. Gitu kan ya? Jadi caranya tanda bawah ini.
Rada zoom out aja lah. Zoom out mana zoom out? Jadi caranya adalah C per F sama dengan C per F. Ya. Apa maksudnya C per F? Nah, C per F ini perbandingan yang kiri. Nggak kelihatan dong. Gimana sih Pak? Riweuh ya guys ya. Nah, C per F ini yang perbandingan yang kiri. Yang kiri itu yang mana? Ini ya, batasnya sama dengan ya. Yang ini nih. Nah ini yang kiri. Ini yang kanan. Si lupa. Ini C, ini R, ini F, ini K. Ini C, ini R, ini F, ini K. Kemudian yang kiri sama dengan perbandingan ini yang kanan. Gitu ya. Kiri sama yang kanan. Masukin nih. Kita pilih yang C yang di kiri yang mana? Yang ini ya. Kita ke sini. Berarti TC berarti yang kiri. Nah, yang kiri C-nya diambil TC. Per F yang perbandingan kiri yang mana? Yang ini. TF min 32. Kurangin di situ. Gitu kan ya? Sama dengan sekarang perbandingan yang kanan. C-nya yang mana? 5. Yang C per F tapi yang kanan ini 9. Gitu ya. Jadi dapatnya si persamaan ini tuh dari ini jogging. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita kali silang. Ini dikali sini, ini ke sini, salah. Nah, ini ke sini dibalikin. Ini dikatasin ke sini. Ya. Jadi 9 PC sama dengan 5 dikali TF min 32. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, juga nggak perlu. Nah, sampai sini dulu. Sorry, gini deh biar gampang. Kan kita udah dapat nih gini ya. Kita udah dapat gini. Biar gampang kita masukin dulu si angkanya. Nah, ini si TC ini tuh dari mana Pak taunya? Ini adalah sekali lagi nilai suhunya. Ya kan? Nilai suhu ya. Nilai suhu. Nilai suhu itu adalah si ini. Nah, si ininya. Jadi kita coba masukin si nilai suhu si TC ini yang tadi jadi soal 25 per TF min 32 sama dengan 5 per 9. Pak, TF-nya mana? TF-nya ini kan? Yang ditanyain ini berarti masih tanda tanya. Ini masih tanda tanya. Itu yang dicari sama kita.
Terus gimana lagi Pak? Lagi ya? Gimana lagi ya? Nah, ini. Lalu karena yang dicarinya si TF, ya, sekali lagi. Karena yang dicarinya si TF itu kita pindahkan. Kita pindahkan. Ini perlu. Karena yang dicarinya si TF kita kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Jadinya kayak gini. TF min 32 dikali 5 kali 5 sama dengan 25 dikali 9. Gitu ya. Karena ini dikaliin ini dikaliin ini. Kelihatan. Maafin. Nah. Sekali lagi, TF min 32 dikali 5 jadinya ini sama dengan 25 dikali 9. Ya kan? Sekali lagi ya, yang dicari ini TF-nya. Ke bawah lagi, bawa ke bawah. Ini dulu kaliin 25 kali 8. 25 dikali 8. Aduh, berapa ya? 4, 5, 45 9 kali 2, 18 1, 2, 1, 2 berapa? 22 TF min 32 kali 5 sama dengan 225. Ini, oh ya kelihatan. Yang dicari sekali lagi ya TF. Ini disebutnya apa ya? Persamaan perbandingan. Kalau kalian udah belajar di matematika kayaknya bisa sih. Kita pindahin semua angka yang ada di sini ke kanan. Ya. Dari sini ke kanan. Semua pindahin dari sini ke kanan. Kita pindahin dulu yang ini. Mungkin kalau udah belajar di matematika, saat si dari yang sama dengan yang kiri pindah ke kanan, dari kali berubah tandanya dari kali jadi bagi, dari tambah jadi kurang, atau dibalik, hasilnya dari sini bagi dipindahin jadi kali, dari sini hasilnya kurang jadi tambah. Pindahin dulu yang ini. Berarti TF min 32 sama dengan 225 per 5. Pak, kenapa per 5? Per 5 itu sama kayak 225 dibagi 5 ya. Pak, kenapa jadi bagi 5? Tadi yang kata Bapak, kalau persamaan sama dengan itu asalnya kali, dia berubah tanda dari kali jadi bagi. 225 dibagi 5. Berarti hasilnya TF min 32 sama dengan 225 bagi 5 berapa ya? 225 bagi 5. Nah itu mah di kalkulator ya. Kalkulator ya, 225 bagi 5. Apa lupa tuh? 225 bagi 5. Oh iya, 45, sorry guys. 45 ya jadinya ya. Nah, sama ini juga biar kosong. Si minus 32 nya pindahin ke sini guys. Ya Allah, gimana ya? Si 30 minus 32, minusnya bawah ya. Pindahin ke sini. Tadi kata Bapak kalau minus berubah pindah ke seberang sama dengan ini. Jadi apa? Jadi plus. TF sama dengan 45 plus 32. Ya kan? Karena dari minus jadi plus. Gitu kan?
45 tambah 32, alah. TF sama dengan 77. Dapatlah kita hasil. Jadi 25 derajat Celcius sama dengan 7. Nggak kelihatan. Ke atas lagi dong. Oh, di zoom out. Zoom out. 25 derajat Celcius sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Ya. Begitu caranya. Pasti pusing ya. Bukan juga pusing. Apa? Tapi kita belajar sedikit-sedikit ya. Jadi ini caranya. Yang penting kita tahu dulu perbandingan ini. Yang kedua, disandingkan seperti ini. Kita nanti kali silang, baru nanti dikerjakan. Pak, kok nggak ada suaranya? Oh, flashnya pas silent. Oh, bapak ke exit guys. Sorry bapak ke exit. Sorry bapak ke exit guys. Dari yang zoom ininya, ntar ya. Oke. Belum. Cek. Udah jadi. Oke. Kok di silent? Oh iya lupa. Oh jangan-jangan dari tadi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nanti ya, Bapak share juga ini caranya di YouTube juga. Jadi ini cara mengerjakan konversi satuan suhu untuk mengetahui si 25 derajat itu berapa derajat Celcius sih. Ternyata dari hitungannya kita dapat bahwa si 25 derajat Celcius itu sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Oke? Karena ini udah kelamaan, kita tutup dulu ya. Mohon maaf tadi kalau misalkan ada yang itu dari dari tadi ada sebagian yang nggak ada suaranya, tapi mungkin kelihatan ya dari caranya. Nanti juga Bapak share ini sambil direkam juga, sambil kalau nanti mau ditulis, takutnya ini Bapak sekarang dihapus, nanti bisa dilihat di YouTube SMPyas. Nanti Bapak share juga akunnya dan hasil video ini ya. Mau belibet mau nggak apa-apa lah, kita langsung kirim juga. Nah untuk selanjutnya ini bukan tugas lah, kita coba ya. Sekali lagi kita coba, karena kan ya namanya kita coba ya, dicoba aja ya dulu ya. Kita coba aja. Kita coba. Ini nih ada coba tuh maksudnya latihan, kita latihan soal. Kita latihan soal, kalian coba hitung sendiri di rumah dengan cara yang tadi, atau dengan mengacu pada cara yang tadi Bapak. 7 derajat Celcius sama dengan 27. 42 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Tambahin dulu ya. Yang kedua, 15 derajat Reaumur berapa derajat Celcius? Yang ketiga, 100 Kelvin berapa derajat Celcius?
Yang keempat, lupa nomor. Tiga puluh dua derajat Reaumur berapa Fahrenheit? Yang kelima, 573 Kelvin berapa Reaumur? Ini tugasnya. Kalian catat, kalian coba tiru juga cara yang tadi Bapak lakukan, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Dengan coba variasi soal yang berbeda juga, apakah kalian masih bisa mengerjakan atau tidak. Nanti minggu depan kita bahas, tapi sebelum minggu depan kalau bisa, kalau ada yang udah bisa dan mengumpulkan, nanti Bapak buka tugas ideologi ya, atau nanti ya boleh Bapak lihat tugas ideologi, dibuka tugas ideologi, mengumpulkan ini. Kalian tulis dengan caranya, kalian sambil belajar juga. Kalau emang udah bisa atau misalkan emang udah ngerti, kalian tulis dengan caranya, nanti kumpulkan ke ideologi. Tapi sekali lagi ini bukan tugas wajib. Bapak hanya tahu dulu sampai minggu depan dulu cara kalian mengerjakan ini. Mau benar, mau salah, mau jawabannya ngaco, tapi ketemu jawabannya sampai ketemu akhirnya boleh silahkan dipotret atau misalkan dikerjain sampai nemu jawabannya, difotoin, langsung dikirimin ke ideologi. Kalian coba kerjain satu soal dari 5 ini, boleh bebas, satu aja, satu soal aja dari 5 soal ini kalian kerjain dengan caranya yang tadi. Kalau sudah sampai nemu jawabannya, fotoin, kirim ke ideologi. Soalnya bebas mau yang mana aja dari antara 5 ini. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas 5-5-nya. Kalau sempat ya, kita bahas 5-5-nya minggu depan. Jadi sekali lagi tugasnya ini untuk yang di rumah juga nanti sama. Kalian pilih satu soal ini dari sini dan kerjakan versi ngertinya kalian aja sampai nemu jawabannya. Sama caranya ya, sama caranya kayak yang tadi Bapak tulisin. Difoto, terus nanti fotonya dikirim ke ideologi. Nanti Bapak cek, mau benar, mau salah, pokoknya sampai nemu jawabannya. Nanti Bapak cek satu-satu, nanti Bapak bahas minggu depan. Oke? Segitu aja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf ini sampai jam 10 ya. Jadi lama juga karena ini adalah hitungan pertama di soal IPA atau di materi IPA yang ya kita harus pelajari ya baik-baik ya. Kita coba pahami sedikit-sedikit, kita sambil latihan terus-menerus dan ya tetap kita sama-sama bertanggung jawab dengan apa yang telah kita pelajari. Begitu aja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa makan karena bahagia itu punya banyak energi. Bapak jadi kia. Ya, kita tutup dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Berarti walaupun sesinya beda, nanti kita sama-sama belajar yang ada juga. Minggu depan Bapak rekamin lagi kayak gini, kita upload lagi di YouTube SMP ya. Jadi bisa diulang-ulang juga, bisa sambil dipelajari juga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.